solo. Jadi saya ingin anak-anak ketika selesai belajar bernyanyi, maka mereka mampu bernyanyi dengan teknik bernyanyi yang baik dan benar secara profesional. Saya tahu bahwa masih banyak jalan itu yang harus diperbaikan. Dan tentunya bisa lebih baik lagi supaya belajar bisa dilakukan sesuai dengan Kalau boleh saya tahu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira tujuan kerja yang dilakukan itu sudah di angka berapa pencapaian? Oke. Setelah saya melihat lagi berbagai macam pembelajaran, baik itu di PMN, di UTU, atau dari berbagai sumber, itu saya lihat saya sudah mencapai 7-8. Jadi setelah Ibu lakukan observasi semalam, Jumat kemarin, jadi saya melihat bahwa sebenarnya yang Ibu lakukan sudah sangat baik sesuai dengan apa yang direncanakan dalam rencana pembelajaran Ibu. Kemudian saya juga melihat tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang dibuatkan. Cuma ada sedikit yang menjadi sedikit saya lihat beberapa tidak adanya waktu Ibu untuk mengajari beberapa murid yang sedikit mengalami kesulitan dalam pembelajaran teknik bernyanyi vocal solo. Itu yang menjadi sampai S10 ya. Berarti masih ada kelemahan. Masih ada kelemahan. Jadi kira-kira bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan supaya bisa mencapai angka 10? Ya, yang saya paling tanamkan di dalam mindset saya adalah fokus mungkin dan harus banyak belajar lagi dari guru daerah di Indonesia, terutama guru gerak, dan ingin lagi bisa kolaborasi dengan Bapak supaya banyak pengetahuan dan bisa menjadi yang lebih kreatif lagi. Itu rencana kerja yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang akan dilakukan di depan. Nah, terus kira-kira kapan rencana itu akan diterapkan atau dilaksanakan? Baik. Jadi setelah saya dari awal ya Pak, dari observasi itu kan memang sudah bertanya apa sih yang saya rencanakan gitu. Itu yang saya buat sudah Bapak observasi sendiri, dan memang itu tadi karena tidak ada fokus, mungkin kurang fokus atau masih kurangnya wawasan di situ kan. Jadi setelah observasi saya mengetahui bahwa adanya kelemahan itu tadi, dan tujuan saya ke depannya saya ingin melakukannya mulai dari setelah kita observasi dan ke depannya sampai saya pensiun nanti sebagai seorang guru. Saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi, terus berkembang, terus berkarya menjadi guru yang kreatif. Mantap sekali, ya. Mantap sekali. Nanti sepanjang masa, gitu ya. Terus kira-kira apakah untuk dapat melakukan rencana-rencana itu Ibu membuat suatu jadwal itu atau membuat suatu langkah-langkah untuk bisa dapat melaksanakannya? Iya, benar. Seperti contohnya dalam pembuatan perencanaan RPP, belajar lagi
dalam perharinya memfokuskan berapa jam untuk fokus ke dalam bidang ini kan, contoh seperti belajar PMM-nya harus dikasih jadwal. Karena kalau masalah sibuk terus, apalagi saya kan ngurusin budaya kan Pak, belum bawa murid lomba, dan ketika mereka akan lomba saya harus melatihnya. Belum lagi pribadi saya di rumah, saya ibu rumah tangga, ada anak, ada suami mau diurus. Jadi saya harus buat jadwal supaya bisa lebih fokus lagi, karena memang saya punya tujuan yang ingin bisa lebih baik lagi. Oke, mantap sekali ya. Tapi saya berharap nanti mudah-mudahan jadwal yang dilakukan dapat dilaksanakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, demikianlah observasi pasca observasi yang dilakukan